Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Di video ini kita akan belajar rahasia kanker supaya bisa selamat dan merdeka dari penyakitnya. Selamat maksudnya meningkatkan survival rate supaya umurnya bisa lebih panjang daripada yang diperkirakan. Misalkan Anda survival rate-nya diperkirakan mungkin hanya 1 tahun, kita usahakan supaya bisa lebih panjang umurnya, mungkin bisa 2 tahun atau 3 tahun, dan meningkatkan peluang remisi. Remisi adalah ya tadi, merdeka dari kankernya. Jadi tanda dan gejalanya hilang, masanya berkurang, bahkan masanya hilang sama sekali. Itu yang disebut dengan remisi. Caranya gimana? Dengan terapi yang disebut metabolik dan molekuler. Nanti kita akan bahas satu-satu, apa itu metabolik, apa itu molekuler, apa itu survival rate, apa itu remisi. Nah, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, saya membuat video ini tidak mudah, karena pasti banyak pihak yang tidak suka dengan apa yang akan saya sampaikan pada Anda. Jadi sebisa mungkin kalau Anda kebetulan mendapatkan video ini, segera ditonton sampai selesai, atau Anda simpan, atau segera Anda bagikan kepada orang yang kira-kira memang membutuhkan informasi ini. Ya, jadi karena mungkin tidak lama video ini akan beredar, mungkin terpaksa harus di take down. Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, sekarang kita bahas dulu, apakah kanker bisa sembuh? Nah, kita tidak lagi menggunakan istilah sembuh, yang kita gunakan adalah istilah remisi. Remisi adalah hilangnya tanda-tanda, gejala, massa, ya, atau berkurang secara signifikan dari kankernya. Jadi bukan berarti sembuh, ya, tapi kita anggap aja dia istirahat atau tidak aktif, atau kembali ke level yang normal. Jadi ada yang namanya remisi total, jadi masanya hilang, atau tumornya hilang, gejalanya hilang, tandanya hilang, kita cari-cari nggak ketemu sama sekali, itu remisi total. Ada juga yang remisi hanya sebagian aja atau parsial. Nah, remisi yang parsial itu maksudnya ketika kita periksa gejalanya berkurang banyak, ya, keganasannya berkurang banyak, ukurannya mungkin berkurang sampai 50%, tidak ganas lagi, dan seterusnya. Nah, kita harapkan dengan Anda menjalankan apa yang akan saya sampaikan nanti, masa tumornya bisa mengecil dan umurnya bisa tambah panjang. Ya, jadi yang diperkirakan mungkin hanya bertahan hidup 1 tahun, mungkin bisa bertahan lebih dari 3 tahun misalkan. Nah, apa aja kanker yang kemungkinan untuk bisa remisinya tinggi? Jadi banyak sebenarnya. Kanker itu tidak semuanya mematikan, ya, tidak semuanya akan jadi yang ganas. Tapi kalau bisa ketemu di stadium awal, itu banyak kanker yang sebenarnya kemungkinan untuk remisinya tinggi. Contoh misalkan leukemia, limfoma, dan seterusnya. Nah, tapi kanker-kanker yang ada di daftar ini, silakan nanti Anda pause videonya, Anda lihat kira-kira Anda termasuk kanker yang mana. Tapi kalau ketemunya di stadium yang sudah lanjut, stadium 3, stadium 4, kemungkinan untuk remisinya makin kecil. Ya, misalkan Anda leukemia, kalau ketemu di stadium awal itu kemungkinan remisinya tinggi. Ya, kanker prostat, kemungkinan untuk remisinya tinggi. Tapi kalau sudah stadium 4, ya makin berkurang kemungkinan untuk remisinya atau kemungkinan untuk sembuhnya. Nah, harapan itu makin lama makin turun, sesuai dengan yang pertama, kalau orang tanpa harapan ketemu di stadium lanjut atau sudah metastasis, sudah stadium 3 atau stadium 4. Misalkan yang tadi, yang harusnya kemungkinan remisinya tinggi tapi ketemunya di stadium 4, ya kemungkinan untuk dia sembuh itu juga makin rendah. Dan emang ada kanker yang agresif sekali, misalkan yang seperti di daftar ini, silakan nanti Anda pause videonya, dibaca kira-kira Anda termasuk kanker yang apa. Misalkan kanker pankreas, glioblastom, ya, tumor otak, kemudian mesotelioma, kanker hati, itu sangat cepat, ya. Dan kanker paru yang small cell, ya, yang sel kecil, itu juga agresif sekali. Ini sel-sel yang sangat agresif, jadi kalau ketemu itu jarang ketemu di stadium awal. Biasanya kemungkinan dia sudah stadium 3 atau stadium 4, makanya dianggapnya kemungkinan dia untuk meninggal itu sangat tinggi. Ya, karena memang sifat dari sel kankernya agresif gitu, ya. Yang berikutnya adalah bisa aja ditemukan kanker yang memang sebenarnya kemungkinan remisinya tinggi, misalnya kanker payudara gitu, ya. Itu tapi tidak merespon terhadap terapi konvensional, misalkan sudah pakai kemoterapi, sudah radioterapi, sudah operasi segala macam, tapi timbul lagi, atau dilakukan kemoterapi tidak ada responnya, resisten terhadap beberapa kemoterapi, sudah dicoba ternyata resisten. Ada juga yang seperti itu, ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi pada sel kanker itu di dalam, ya. Kemudian ada juga memang faktor dari pasiennya sendiri, misalkan usianya memang sudah terlalu tua, atau kondisi kesehatannya yang sudah sangat buruk, misalkan dia ada tambahannya kelainan jantung, atau diabetes, atau gangguan imun yang lainnya, itu membuat kankernya
jadi lebih mematikan gitu. Nah, apakah ada kemungkinan untuk hidup lebih lama? Namanya survival. Jadi biasanya kita hitung 5 tahun dari pertama kali didiagnosis sampai 5 tahun ke depan apakah masih hidup. Beberapa kanker memang kemungkinan dia untuk survive atau kemungkinan untuk hidup itu tinggi. Contoh misalkan kanker tiroid, kanker prostat, ya misalkan bisa 98 sampai 100%, 95-98%. Itu 5 tahun kemudian setelah didiagnosis kemungkinan masih hidup. Tapi kalau didiagnosisnya pada stadium yang sudah lanjut, stadium 3, stadium 4 tadi sudah kita bahas, kemungkinan dia untuk remisi dan kemungkinan dia untuk bertahan hidup juga makin kecil. Jadi ada kanker-kanker yang memang survivalnya rendah dan remisinya rendah kemungkinannya. Ada memang kanker yang harusnya bisa diremisikan atau bisa remisi dan bisa survival, tapi karena ketemunya sudah terlambat atau kondisi tubuhnya yang kurang baik, itu akhirnya jadi lebih mematikan, kira-kira begitu. Nah, mungkin Anda merasa, "Aduh Dok, saya takut nih, apakah saya masih punya harapan? Apa yang harus dilakukan?" Ya karena rasanya sangat berat dan sangat panjang, banyak yang harus dilakukan, terapi-terapinya saya takut dan seterusnya. Ya, ada operasi, kemoterapi, radiasi, dan seterusnya. Nah, mungkin ada juga yang merasa sedih gitu, kenapa saya harus mengalami yang seperti ini, terus mungkin juga marah ya, "Aduh kok kok kenapa saya? Kenapa Tuhan berat sekali ini?" Terus mungkin udah capek karena sudah ke mana-mana, sudah melakukan banyak hal, tapi kok, sepertinya nggak ada harapan gitu ya. Terus kadang-kadang pasien itu juga merasa bersalah, "Aduh harusnya saya nggak begini dulu ya, seharusnya nggak begitu, ya mungkin gaya hidup saya atau apa," gitu. Dan kadang ada beberapa pasien yang juga merasa malu gitu, "Aduh saya malu nih sekarang jadi beban buat pasangan, buat keluarga, dan seterusnya." Dan banyak pasien juga sebenarnya merasa kesepian, walaupun ada yang nemenin, walaupun ada dokter, ada perawat segala macam, tapi merasa tidak ada yang mengerti gitu, jadi merasa kesepian. Nah, Anda bayangkan kalau Anda sekarang pasien kanker atau Anda sekarang mendampingi pasien kanker, bayangkan kalau Anda bisa membantu ya, ketemu ada harapan. Misalkan walaupun tidak menjamin 100%, tapi masih ada harapan. Misalkan selama ini Anda sudah dibilang tidak ada harapan, ya, mungkin sudah stadium lanjut, sudah resisten segala macam, ya. Tapi andaikan ada harapan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, terus Anda punya dukungan, ada teman-teman mungkin, ada dokter, ada yang bisa, Anda ajak komunikasi dan Anda bisa mendapat ketenangan, terus diperlakukan secara normal. Karena banyak pasien itu merasa selama ini sudah capek jadi beban gitu, pengennya udahlah normal aja, ya perlakukan kayak orang biasa, terus didengarkan, ya ada teman, komunikasi dan seterusnya. Terus banyak pasien itu kehilangan keberanian. Jadi berharap andaikan saya punya keberanian lagi gitu. Nah, terus punya rasa terhubung mungkin dengan, teman sesama penderita kanker atau terhubung dengan, orang yang sudah lama nggak ketemu ya, atau terhubung dengan dokternya, atau dengan, tenaga medis yang bisa diajak komunikasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kebetulan, kalau memang yang terjadi bukan sengaja, maka itu adalah takdir. Jadi insya Allah kalau Anda menemukan video ini adalah takdir ya. Dan tujuan dari video ini atau webinar ini adalah nomor satu, saya akan menjelaskan ya di video ini, gimana cara membalikan keganasan kanker ke level normal. Jadi, apakah sudah pasti remisi, apakah sudah pasti survival rate-nya, meningkat? Belum tentu. Tapi, paling nggak kita bisa menurunkan keganasan, dengan keganasannya turun, ya, dengan menghentikan aktivitas stem cell kankernya, kemungkinan untuk remisi dan kemungkinan untuk survival akan meningkat, gitu. Nanti kita akan bahas apa itu stem cell kanker ya. Terus satu-satunya cara untuk menghentikan si stem cell kankernya itu adalah dengan metabolik dan molekuler. Terapi konvensional tetap dilakukan, misalkan radioterapi, kemoterapi, operasi, untuk mengurangi tadi gejala, mengurangi massa. Tapi untuk mengatasi si stem cell-nya kita butuh yang namanya terapi metabolik dan molekuler. Yang ketiga, satu-satunya cara supaya Anda sukses menjalani terapi metabolik dan molekuler dengan mengubah gaya hidup dan seterusnya adalah melakukannya bersama-sama, entah dengan pendampingnya, dengan dokter, dengan perawat, dan seterusnya. Nah, ini sekilas tentang saya. Kalau Anda belum pernah lihat, silakan nanti Anda pause videonya, terus Anda baca ya, supaya video kita tidak terlalu panjang. Lanjut, apa yang dibahas di webinar ini?
saya akan cerita ya, bagaimana kanker stadium 4 bisa mengalami remisi spontan, tadi saya sudah bahas remisi itu apa, dengan menghentikan aktivitas sel induk kankernya. Jadi begitu sel induknya di-stop, kankernya, keganasannya menurun, terus dia mengalami remisi. Yang kedua, bagaimana cerita pasien 63 tahun sudah kanker stadium 4, harapan hidupnya tinggal 6 bulan, tapi bisa remisi setelah 10 bulan menjalani metabolik dan molekuler. Jadi dibilangnya kemungkinan hidupnya tinggal 6 bulan aja nih. Ternyata setelah 10 bulan masih hidup, bukan hanya masih hidup, tapi begitu diperiksa kankernya bersih. Jadi tidak ketemu gitu. Yang ketiga, bagaimana sukses menjalani program tanpa harus tersiksa, kelaparan, ngileran, lemes, kesepian, patah semangat, atau berhenti di tengah jalan. Nah, selama ini operasi, kemoterapi, dan radioterapi itu bagus, ya mengurangi masa kanker, mengurangi gejala, dan seterusnya. Tapi banyak yang bertanya, kok masih kadang-kadang terjadi relapse atau kambuh lagi, atau kadang-kadang ada yang resisten dan seterusnya. Nah, kita bahas nih ya, operasi, radioterapi, dan kemoterapi anak dari sel kanker. Jadi kanker itu kan membelah terus. Yang kita matikan, yang kita kurangi itu adalah sel kanker anakannya. Sementara induknya itu biasanya itu nggak kena waktu dioperasi, di kemoterapi, di radiasi, gitu. Dan untuk bisa mengenai induknya, makanya kita butuh tadi metabolik dan molekuler. Jadi, apakah, konvensional seperti operasi, kemoterapi, dan radioterapi tetap dibutuhkan? Tentu saja, mengurangi massa, mengurangi gejala, mengurangi tanda-tanda. Tapi apakah itu saja cukup? Kadang-kadang enggak. Kita butuh tadi metabolik dan molekuler. Jadi seperti lihat di gambar yang di atas, itu kita matikan ya, si stem cell-nya. Ya, stem cell-nya mati, nanti anakannya juga ikut berkurang, gitu. Nah, tapi kalau kita hanya mengambil anakannya saja, induknya masih hidup, itu ketika kita kurangi anaknya, kita ambil dengan operasi, dengan kemoterapi dan sebagainya, selama induknya masih hidup, dia akan terus menghasilkan sel kanker. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi harapan selalu buat Anda yang tadi sudah dikatakan tanpa harapan, atau terapi konvensional sudah Anda lalui, atau Anda sudah mengikuti terapi konvensional tapi dibilangnya, Anda sudah stadium yang terlambat atau harus mempersiapkan diri untuk paliatif, sebenarnya masih ada harapan, gitu. Jadi pasti keluarga ingin sembuh, dan saya sendiri juga belajar ilmu kedokteran itu untuk berguna ketika pasiennya adalah keluarga sendiri. Waktu ibu saya diabetes, saya belajar mendalami sekali tentang diabetes, dan ketika saya belajar diabetes, itu ternyata kaitannya erat juga dengan metabolik molekuler untuk kanker. Jadi kalau saya tidak sampaikan ini, khawatirnya saya dosa gitu ya, nggak nyampein ilmu. Dan saya ingat orang tua saya sendiri, ayah saya itu meninggal karena kanker paru. Dan andaikan saat itu saya sudah jadi dokter dan sudah tahu ilmu ini, saya pasti akan menggunakan ilmu ini untuk membantu ayah saya. Setidak-tidaknya mengurangi penderitaannya, setidak-tidaknya, membuat dia bisa bertahan lebih lama untuk bisa meninggalkan memori yang lebih banyak di dunia ini, untuk bisa ibadah lebih banyak di dunia. Kira-kira begitu. Nah, jadi anak yang normal pasti nggak mau orang tuanya sakit, ya, nggak mau jadi, ditinggal dengan penuh penderitaan, gitu. Jadi hidup Anda bukan hanya milik Anda, ada keluarga, ada anak-anak. Jadi walaupun misalkan umur tidak panjang, tapi sebisa mungkin, meninggalkan dunia ini dengan penuh kenangan yang manis. Jadi semakin, banyak Anda bisa bertahan hidup, mungkin Anda bisa beribadah lebih banyak, mungkin Anda bisa, meninggalkan memori yang lebih banyak, mungkin Anda bisa, mengurangi penderitaan, keluarga, mengurangi penderitaan diri sendiri. Nah, masalahnya dengan orang yang kanker itu keganasan, terus efek samping dari terapi, dan tubuh yang semakin lemah itu membuat, eee, tubuh kita makin ngedrop gitu ya. Jadi semua punya kemungkinan efek samping, mulai dari operasi, kemoterapi, dan radiasi, ya. Bagus untuk dilakukan, tapi salah satu dampaknya adalah punya efek samping. Dan selain itu juga dari kankernya sendiri, keganasannya. Dan selain itu juga memang tubuh kita juga makin lama makin lemah. Jadi semakin orang daya tahan tubuh itu biasanya makin turun dengan semakin lama menderita kanker. Jadi Anda membawa 3 bom waktu
Yang pertama dari keganasannya, efek samping dari terapinya tadi, dan tubuhnya semakin lemah, gitu. Dan belum lagi ada orang-orang tertentu yang resisten terhadap kemoterapi, jadi efektivitasnya makin lama makin turun. Awal-awal pakai kemoterapi, wah efektif, bagus, ya tapi setelah berkali-kali ternyata efektivitasnya berkurang, ya. Jadi nggak efektif, dosisnya udah dinaikin, tapi tetap nggak efektif. Penyakitnya tetap berkembang gitu ya, nggak merespon terhadap kemoterapinya. Biasanya itu akan diminta untuk pindah level pengobatan. Misalkan Anda pakai target terapi atau imunoterapi atau pakai obat-obat yang masih dalam uji klinis. Nah, semakin lama semakin menurun fisik kita, ya, kemampuan kita, ya. Ada orang yang bisa dengan terapi konvensional langsung remisi, ya, tapi ada kemungkinan untuk nanti relapse. Ada orang yang dengan terapi konvensional itu tidak berhasil. Yang tadi saya bilang harapannya rendah. Jadi Anda berhak mendapat kesempatan, ya, walaupun Anda misalkan dengan terapi konvensional sudah berhasil, Anda pengen supaya tidak relapse lagi, Anda punya kesempatan supaya nggak relapse. Anda sudah menggunakan konvensional ternyata tidak bagus, ya, Anda dibilang harapannya sudah rendah, Anda masih berhak punya kesempatan berikutnya, kesempatan kedua. Nah, sekarang Anda pikirkan baik-baik, gimana kalau yang sakit adalah orang yang Anda cintai? Pasti Anda akan melakukan segala hal gitu ya. Nah, ini diantara kita saja, makanya tadi saya bilang ini informasi yang harus Anda cepat terima, simpan, dan bagikan kepada orang yang memerlukan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka dengan apa yang akan didengarkan ini. Ya, saya sering cerita waktu diabetes itu, ya dokter terawan aja, yang tentara aja bisa disingkirkan, apalagi teman saya gitu ya, saya bukan siapa-siapa. Nah, kita cepat-cepat saja. Kenapa rahasia? Karena ini bukan salah Anda, ada konspirasi kapital di situ, dan ada yang ingin Anda untuk membayar mahal. Ya, kalau perlu jangan sampai ketahuan nih. Ya, jadi jangan sampai ini jadi informasi yang sia-sia ya. Saya pengen Bapak Ibu sembuh, pengen Anda sembuh, karena di luar sana banyak penipu, banyak mafia. Kalau nggak percaya, akhir-akhir ini banyak yang berusaha memanfaatkan kesusahan Anda, jual obat, herbal, terapi, spiritual, segala macam, yang sebenarnya cuma menipu doang, yang nggak ada hasilnya. Bahkan obat kanker yang konvensional, yang resmi, kemoterapi segitu dan seterusnya, itu sekarang banyak yang gaib ya, nggak ketemu ya, nggak ada barangnya gitu ya, supaya jadi langka dan mahal. Jadi kalau nggak percaya mungkin Anda yang dokter atau yang farmasi tahu ya. Nah, makin banyak orang jahat, jadi sebisa mungkin ini Anda harus terima dengan cepat, simpan dan bagikan gitu ya. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi 4 rahasia dalam waktu kurang lebih 90 menit ke depan. Yang pertama kita akan bahas rahasia kanker, apa hubungannya dengan metabolik dan stem cell. Kalau Anda tidak mengerti di materi ini nggak apa-apa. Yang penting Anda paham konsepnya, ya. Nggak perlu harus tahu ya. Tapi Anda yang pengen detail, pengen tahu alasan ilmiahnya pasti tertarik gitu ya. Yang kedua, gimana caranya pulih, gimana supaya Anda bisa remisi, ya, yang pengen tahu ya, remisi, survival rate naik dengan metabolic molekuler. Yang ketiga, gimana caranya supaya berhasil, meningkatkan kemungkinan sukses. Yang keempat itu gimana caranya melangkah, supaya nggak hanya teori aja. Jadi akhir sesi Anda punya ilmunya, Anda paham, Anda bisa mempraktekkan, ya. Nah, sebisa mungkin catat informasi ada yang penting, Anda ambil buku dan alat tulis Anda. Nah, sambil Anda mengambil buku dan alat tulis, saya cerita dulu. Ada orang yang hampir tenggelam, udah teriak-teriak berusaha, "Tolong, tolong, saya mau tenggelam." Tapi makin dia berusaha, makin tenggelam dan akhirnya kecapean. Sampai dia akhirnya berdoa pada Tuhannya, "Tolong saya, Tuhan tolong saya," gitu ya. Kemudian ada kapal yang lewat, kapalnya melemparkan pelampung, tapi dia cuek, ya, nggak mau diambil tuh pelampungnya. Karena masih menunggu keajaiban, pertolongan Tuhan gitu ya. Akhirnya kapalnya bergerak, ya, itu pelampungnya ikut dengan kapalnya, dan akhirnya dia tidak ketolong, akhirnya meninggal. Terus Tuhan menjemput ya dengan mengirimkan malaikat maut. Terus dia bertanya pada malaikat maut, "Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya?" Terus malaikat menjawab, "Doamu tuh sudah dijawab, ya, tapi kamu memilih untuk abai, ya. Doanya sudah dijawab dengan tadi kapal yang lewat melemparkan pelampung, tapi diabaikan," begitu. Jadi jangan sia-siakan pertolongan ketika
datang, siapa tahu ini jawaban dari doa-doa Anda. Nah, 4 pola pikir yang harus Anda ingat. Yang satu, orang mikir, "Ah, nggak akan berhasil lah." Yang kedua, "Lihat aja nanti deh, cobalah." Ya, hanya nonton aja, akhirnya tidak ada dampaknya. Yang ketiga, "Ayo kita coba." Nah, biasanya yang coba-coba ini cuman mau yang gampangnya aja, yang susah itu, ah, malas gitu, akhirnya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Yang keempat, yang siap 100%, sudah ikhlas, sudah ridho dengan kondisinya, sudah oke lah, kalau ini memang jalannya saya coba jalanin 100%. Jadi berani sepenuh hati melakukan apapun, rela berkorban waktu, tenaga, dan biaya. Oke, rahasia yang pertama, metabolik ya. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya, diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Mungkin Bapak Ibu berpikir, "Waduh, kanker tuh nggak bisa sembuh, Dok, hanya menunggu mati." Apalagi yang tadi, yang sudah nggak ada harapan. Ya, insya Allah ya, nggak ada yang tahu ya, kalau sembuh atau tidak sembuh itu keputusan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah gitu ya. Kita hanya bisa berikhtiar. Oke, saya sudah lama kanker, sudah tidak ada harapan. Harapan selalu ada, tinggal Anda mau menjalankan atau enggak, Anda mau berikhtiar atau enggak, Anda mau berdoa atau enggak, mau berserah pada Tuhan atau tidak. Oke, saya sudah stadium akhir dan resisten sudah terlambat. Mudah-mudahan enggak ya, selama tadi ada kasusnya yang stadium 4 sudah dibilang 6 bulan lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa juga Anda lakukan. Saya sudah terlanjur banyak obat dan terapi. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir, Bapak Ibu. Sudah berbagai herbal dan tradisional tidak mempan, ya mudah-mudahan Anda tidak perlu lagi herbal dan tradisional yang terus mati dan sakit sudah diatur, pasrah saja. Dan usaha juga sebaiknya, pasrahkan juga pada Tuhan. Jadi usaha atau ikhtiar ini Anda sebagai bentuk kepasrahan juga, gitu. Jadi jangan sampai, pasrah itu artinya diam saja atau menyerah. Pasrah itu termasuk juga dalam ikhtiar, ya dalam usaha, dalam mencoba ya segala hal. Saya sudah tua, tidak ada gunanya lagi. Nah, mudah-mudahan ini ada gunanya. Jadi bukan, eee, kebohongan, tapi ada dasar ilmiahnya. Saya udah capek, nggak usah aneh-aneh, nggak usah repot-repot lagi. Ini mudah-mudahan tidak aneh-aneh, ini simpel, sederhana, dan, tidak ada dampak yang, merugikan sebenarnya. Justru ada kemungkinan Anda untuk bisa survive dari kanker dengan risiko yang seminimal mungkin. Saya sudah cukup dunia, mau fokus ibadah saja. Nah, ibadah mana yang, eee, tidak lebih baik daripada Anda berusaha menerima penyakit dan berusaha berikhtiar atau berusaha mencoba untuk bisa sembuh. Itu termasuk ibadah juga. Jadi fokus ibadah Anda nggak cuma masalah ibadah, berdoa, ke masjid, ke gereja, ke tempat ibadah, tapi Anda juga ketika Anda bersabar dengan penyakit Anda, mengikuti, pengobatan, melakukan segala hal yang bisa dilakukan, tidak mudah menyerah, itu juga termasuk dalam ibadah. Nah, kenapa terjadi kanker? Kanker terjadi karena akumulasi mutasi genetik di DNA sel. Nah, jadi ini kita udah pernah dengar ya, kenapa kanker? Karena ada mutasi di, inti sel, di DNA-nya. Nah, tapi kenapa kok DNA-nya bisa rusak? Nah, itu ternyata mulai ada teori berikutnya, yaitu penyebabnya adalah, stem cell yang salah arah. Jadi stem cell itu berusaha untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Misalkan ada stem cell untuk kulit, ada stem cell untuk pembuluh darah, ada stem cell untuk liver, stem cell untuk jantung dan seterusnya, stem cell otak dan seterusnya. Nah, stem cell ini berusaha untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau mati. Nah, tapi stem cell ini berubah menjadi stem cell kanker ketika terjadi yang disebut sebagai, kejadian onkogenik atau pemicu kanker. Nah, pemicu kankernya apa? Jadi stem cell ini, stem cell biasa yang berubah menjadi stem cell kanker. Jadi dia sel anaknya berupa kanker gitu. Nah, stem cell ini kenapa kok bisa berubah dari yang biasa menjadi kanker, itu karena ada, kejadian pemicu onkogen. Nah, pemicunya apa? Nah, sekarang sudah ditemukan kemungkinan pemicunya adalah kerusakan di mitokondria. Jadi mitokondrianya rusak di stem cell tadi, terus terjadi perubahan metabolisme dan mutasi memicu kanker. Jadi, stem cell-nya yang normal berubah menjadi stem sel kanker. Jadi selama stem sel kankernya tidak diatasin, hanya mengatasi anaknya, sel-sel kanker ini, kita hanya mengulang-ulang kejadiannya. Jadi kalau kita ambil, anakannya, selama induknya masih ada, dia akan kembali lagi, atau malah lebih ganas, gitu. Jadi supaya untuk bisa stop proses kanker sebenarnya adalah dengan kita menghentikan proses dari stem cell-nya itu. Nah, jadi gimana sih kanker tuh? Intinya mitokondrianya rusak di stem cell-nya,
merubah stem cell yang normal menjadi stem cell kanker, ya, memicu kanker gitu ya. Jadi stem cell biasa berubah jadi sel kanker anakannya berupa sel kankernya ini membelah terus, akhirnya ada yang menyebar juga atau metastasis, masuk di stadium 4 itu yang sudah menyebar ke mana-mana. Nah, sebenarnya tubuh kita punya mekanisme alami untuk memulihkan diri. Jadi kalau ada kanker, sebenarnya orang normal, semua orang itu ada sel kankernya pasti. Tapi tubuh kita sebenarnya bisa mengobati dirinya sendiri. Contoh misalnya kita kena luka, ada robekan, sebenarnya selama kita jaga supaya bersih, supaya rapat gitu ya, itu tubuh kita akan menutup sendiri lukanya, ya, selama tidak ada infeksi dan lain-lain. Nah, sebenarnya kanker juga sama. Jadi kanker itu ada yang makan sel kankernya, yaitu sel imun kita. Tapi kalau imun kita lagi nggak bagus, misalkan diabetes, ada gangguan imun dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan sel imunnya nggak bisa makan sel kankernya. Dan tubuh kita juga mengeluarkan namanya surat perintah pada sel yang kanker tadi, namanya apoptosis, diminta untuk harakiri, ya, "Udah kamu keluar aja dari dunia ini," gitu. Dan juga ada namanya surat perintah mitofagi, supaya dia, "Nih saya kasih surat cuti sakit." Dan senescence atau tua, dikasih surat, perintah untuk pensiun. Nah, terus ada juga dari tubuh kita berusaha untuk memperbaiki DNA secara alami gitu. Jadi tubuh kita sebenarnya selalu berusaha memperbaiki. Pada orang normal, ini terjadi setiap saat. Ya, maksudnya perbaiki, ada sel kanker, terus dimakan, ada sel kanker, terus dikasih surat perintah, ada sel kanker, terus diperbaiki. Ini terjadi terus. Nah, tapi ada beberapa orang yang memang ketika yang terjadi adalah, sel kankernya itu stem selnya berubah jadi sel kanker, ini sulit untuk dilakukan. Jadi mekanisme pertahanan ini dilewatin gitu. Sebenarnya ada juga yang menseleksi nih, mana yang harus dimakan, mana yang enggak. Namanya oksigen atau reaktif oksigen species dan otofagi. Nah, tapi kalau stem cell itu pintar, sel kanker bertahan hidup seperti ninja. Dia bisa menyamar dari imun, menghindari surat perintah tadi, perintah harakiri, cuti sakit, dan pensiun, dan membersihkan racun-racun internal supaya dia tidak mati. Jadi fungsi pertahanan stem cell ada di mitokondrianya. Jadi kalau mitokondrianya kita bisa serang, maka stem cell-nya tidak aktif atau stem cell-nya malah meninggal dunia misalkan, dan akhirnya anakannya juga akan ikut, ya, ikut meninggal juga. Nah, jadi mitokondria itu pusat pertahanan dan kelemahan kanker. Jadi kalau kita bisa mengarahkan, terapinya pada mitokondria, mitokondrianya bagus, stop, stem cell kankernya stop, maka anakannya juga ikut stop. Nah, anakannya yang banyak ini bisa kita ambil dengan, operasi, kemoterapi, radiasi, tapi induknya ini harus kita hentikan juga. Kira-kira begitu. Jadi strategi totalnya, kita menyingkirkan atau mengurangi besarnya kanker dengan terapi konvensional, misalkan dengan operasi, kemoterapi, radiasi, tetap dilakukan. Nah, tapi kita juga harus menjinakkan atau memusnahkan induknya, gitu. Jadi kita targetkan dulu mitokondrianya. Jadi misalkan dengan metabolik dan molekuler. Nah, metabolik itu apa? Nanti kita akan bahas. Di antaranya adalah dengan diet, ya, diet ketogenik, puasa panjang gitu ya, terus olahraga, tidur, mengatur tidur, dan me-manage stres. Yang berikutnya dengan molekuler, yaitu dengan obat-obatan dan suplemen gitu. Nah, caranya gimana nih? Jadi kita berusaha untuk mentargetkan mitokondrianya, gitu. Jadi mitokondrianya kita lakukan tadi metabolik dan molekuler. Nah, jadi dengan penjelasan tadi kita punya 4 pilihan sekarang untuk Anda yang sedang mengalami kanker atau mendampingi orang yang kanker gitu ya. 1, menyerah dan dibodohi. Ya, maksudnya tadi dengan terapi-terapi yang nggak jelas gitu, nggak ada dasar ilmiahnya, pokoknya macam-macam gitu ya, alternatif yang sekarang banyak banget gitu ya, ternyata nggak ada hasilnya. Yang kedua, Anda konvensional saja, dan ini saya sarankan biasanya untuk Anda yang stadium awal, stadium 1, stadium 2 gitu, bahkan stadium 3, dan Anda bisa lakukan gabungan supaya lebih efektif. Misalkan Anda stadium 1, 2, atau 3, jadi konvensional plus metabolik molekuler, atau Anda yang sudah dinyatakan untuk terapi konvensional udah tidak ada manfaatnya atau tidak ada harapan lagi. Misalkan, oh sudah resisten nih kemoterapinya, sudah dilakukan operasi segala macam, tapi relapse lagi, kambuh lagi gitu ya. Nah, ini Anda bisa memilih hanya metabolik molekuler saja. Jadi berharap supaya dia bisa berkurang dari induknya. Jadi induknya selesai, anakannya diharapkan ikut selesai juga gitu. Jadi Anda bisa pilih nih yang mana. Nah, saran saya kalau Anda stadium 1, 2, 3,
Anda bisa lakukan bersamaan. Jadi konvensional, jadi Anda tetap operasi, kemoterapi, radiasi, tapi Anda juga bisa tambahannya metabolik molekuler supaya lebih efektif. Kemoterapinya nggak terlalu, lebih sensitif gitu ya, supaya lebih cepat gitu ya, dan masa tumornya bisa mengecil. Jadi misalkan Anda harus operasi ukuran misalkan 10 senti ya, atau 5 senti gitu ya, Anda ketika melakukan metabolik molekuler itu ukurannya bisa mengecil, jadi operasinya jadi lebih ringan, itu misalkan. Atau kalau Anda sudah stadium yang tadi tanpa harapan, yang sudah semua dokter menyerah gitu, Anda bisa masih punya harapan namanya metabolik molekuler saja, tanpa terapi konvensional lagi, gitu. Jadi Anda bisa pilih nih sekarang, jadi masih ada harapan. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi terapi metabolik molekuler molekuler itu tidak mudah, ya, maksudnya penuh dengan tantangan juga, karena nanti ada puasa, ada diet, ya, dalam jangka waktu yang tidak sebentar gitu. Jadi Anda harus banyak sabar, gitu. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi misalkan puasa ya, kenapa puasa sangat efektif ya? Anda mungkin kalau pernah lihat video saya tentang puasa atau tentang diabetes, saya menjelaskan kalau orang diabetes dengan puasa resistensi insulinnya bisa turun. Nah, tapi kalau Anda puasanya panjang ya, bisa sampai 72 jam misalkan, itu akan meningkatkan imunitas dan menurunkan aktivitas dari stem sel kanker, gitu. Bahkan di 48 jam sebenarnya sudah mulai, gitu. Tapi kalau bisa sampai 72 jam puasa itu jauh lebih bagus, lebih efektif, gitu. Bahkan ada penelitiannya yang dapat Nobel ya dari Jepang, ya itu meneliti tentang, otofagi, tentang puasa jangka panjang dan dampaknya terhadap kanker. Ternyata yang tikus yang dipuasakan panjang 72 jam itu kankernya bisa sembuh gitu. Nah, apakah harus puasa panjang? Nggak juga ya, pendekatan metabolik itu salah satunya adalah dengan menjaga supaya, ketosis. Ketosis itu bisa dicapai dengan puasa tadi misal yang 72 jam, ya, boleh minum air tapi tidak makan itu selama 72 jam, atau Anda bisa juga dengan diet keto. Nah, saran saya lakukan dua-duanya. Jadi diet keto, jadi tidak makan karbo sama sekali, mengurangi semua yang bisa menimbulkan karbo, kita ukur namanya keton indeksnya di bawah 2 ya. Terus Anda puasa hanya minum air saja ya yang tanpa kalori selama 72 jam, lakukan seminggu, ini tidak sebentar ya. Jadi Anda programnya itu harus paling enggak, 12 minggu atau kira-kira 3 bulan. Ya 3 bulan Anda lakukan secara rutin, misalkan puasanya, seminggu sekali yang 36 jam atau 72 jam, terus diet keto selama tidak puasa tetap keto ya, usahakan glucose keton indeksnya di bawah 2. Atau kalau Anda puasanya tidak kuat, Anda bisa fasting mimicking diet. Jadi diet tapi seperti puasa, kalorinya dibuat sangat rendah sekali. Kalau bisa di bawah 100 atau di bawah 150 per hari. Ya misalkan Anda minum kaldu tulang segala macam itu strict ke itu aja. Terus usahakan oksigenasi juga bagus. Jadi kalau ketonnya bagus, oksigenasinya kurang juga kurang ya. Jadi kalau oksigenasi bagus gimana caranya? Anda bisa olahraga ya, exercise, aerobik, sama resistance training. Terus, kalau Anda tidak sanggup untuk olahraga yang berat, misalkan Anda yang nggak kuat lagi, Anda bisa terapi oksigen dengan hiperbarik gitu ya. Saya udah pernah buat videonya juga tentang kanker gitu ya dengan hiperbarik ya, tapi yang ini lebih lengkap ya. Kira-kira begitu. Terus tidur harus cukup, ya paling enggak 7 sampai 8 jam sehari dan menjaga supaya jangan stres. Ya stresnya boleh stres tapi jangan berlarut-larut gitu ya, latihan dengan menenangkan diri, dengan meditasi dan seterusnya. Nah, pendekatan kedua adalah dengan molekuler. Molekuler itu dengan obat-obatan yang off label. Jadi obat-obatan yang harusnya dipakai untuk A, kita pakai untuk kanker. Ini obat yang sudah ada, sudah beredar dan aman ya, digunakan, sudah lama obatnya. Tapi ternyata obat-obat tertentu seperti MBZ dan IVM, saya tidak sebutkan obatnya apa, khawatirnya nanti obatnya jadi hilang, jadi langka gitu ya. Yang supaya ini obat-obat yang sebenarnya sudah ada di pasaran. Mungkin kalau Anda orang kedokteran atau farmasi tahu nih apa obatnya nih yang sering yang saya sebutkan ini apa. Terus Anda pakai vitamin dan suplemen. Nah, itu pendekatan molekuler. Ternyata banyak bisa membantu, metabolik menjaga supaya tidak ganas ya, sel kankernya. Molekuler itu merekayasa supaya si, sel kankernya, stem selnya itu bisa
melakukan yang disebut apoptosis atau harakiri, ya, dia meninggal dunia dengan tenang gitu. Nah, sistem selnya gitu. Jadi metabolik molekuler kalau dua-duanya dilakukan, itu akan melemahkan pertahanan stem selnya, meningkatkan keberhasilan terapi konvensional kalau Anda stadium 1, 2, 3. Jadi konvensional plus metabolik molekuler itu kemungkinan keberhasilan tinggi, kemungkinan relapse-nya juga rendah, ya, kemungkinan untuk kambuhnya rendah gitu ya. Dan meningkatkan survival untuk kanker yang stadium akhir. Misalkan Anda sudah stadium 4, sudah konvensional tapi tidak ada harapan, nggak sih bisa ada harapan untuk paling nggak memperpanjang survival. Jadi Anda bisa lebih lama gitu ya hidupnya. Caranya dengan metabolik tadi ya sudah disebutkan ya, jaga makan ya, diet keto, puasa, olahraga, exercise dan seterusnya, plus dengan obat-obatan dan suplemen. Obat-obatannya tadi contohnya MBZ dan IVM. Nah, tapi nanti disesuaikan dengan kanker apa, Anda kanker apa gitu ya. Jadi belum tentu sama gitu ya. Jadi kalau stres metabolik dengan tadi keto, puasa dan seterusnya, kita hambat survivalnya, kita mengaktifasi apoptosis. Jadi mekanisme supaya selnya melakukan harakiri, sel kankernya harakiri gitu ya. Kankernya nggak tahan, kemudian meninggal dunia, terus bisa kita recovery tubuhnya gitu. Tapi ini tidak sebentar, paling nggak 12 minggu ya, 3 bulan. Nah, dan tidak mudah juga. Jadi Anda sebaiknya butuh tekad yang kuat gitu ya, metabolik molekuler, konvensional, dua-duanya bisa dilakukan bersamaan, atau kalau Anda dianggap sudah tidak bisa konvensional, masih ada harapan yaitu metabolik molekuler. Kita akan cerita nih, ini nanti contoh nyatanya ya. Jadi yang penting berhasil apa enggak nih? Ya itu disingkirin, tapi saya siap dulu 100%. Kenapa? Karena ada buktinya. Nah, kita akan lihat nih bukti-bukti ilmiahnya ya, saya dapatkan dari banyak sumber. Dan sebenarnya Dr. Thomas Seyfried, terus dari peneliti dari Jepang yang mendapat Nobel tentang otofagi ini juga sudah lama bilang, "Ini bisa loh seperti ini," gitu, dengan metabolik. Nah, tapi yang mereka belum sampaikan adalah penelitian terbaru tentang molekuler. Jadi metaboliknya mungkin Anda pernah dengar, sekarang ada penelitian terbaru tentang molekuler. Kita gabungkan keduanya gitu. Nah, nanti kita tahu nih gimana kok pasien 63 tahun yang kanker stadium 4 harapan hidup tinggal 6 bulan, ternyata 10 bulan masih hidup. Bahkan kankernya remisi atau hilang atau nggak ketemu gitu ya. Mungkin Anda berpikir, "Aduh, saya ini kan emang udah keturunan, Dok," gitu. Ya memang gitu, semua orang yang kanker tuh biasanya punya genetik ya. Saya cepat lapar, nggak bisa puasa, tadi kita udah bahas puasa. Nah, tadi alternatifnya banyak ya, Anda bisa keto aja, puasanya bisa kita modifikasi, atau Anda bisa fasting mimicking diet, tetap makan, tapi kalorinya kita perketat ya, bikin supaya serendah mungkin. Tapi saya belum butuh ini. Nah, ini silakan Anda pikirkan baik-baik ya, kira-kira mau atau enggak, butuh atau enggak gitu. Saya masih mau menikmati hidup. Nah, apalagi kalau Anda masih mau menikmati hidup, masih mau beribadah lebih lama, berkontribusi kepada dunia ini jauh lebih banyak ya, ingin meninggalkan memori baik terhadap dengan keluarga Anda jauh lebih banyak, ini sebenarnya harapan ya. Saya tidak mau menyiksa diri. Nah, tadi pilihannya banyak, tidak perlu sampai menyiksa diri, kita bisa pilih mana yang paling mudah untuk dijalankan ya. Tapi saya nggak mau susah, kita cari mana yang paling mudah ya, paling mudah tapi Anda syaratnya harus konsisten, harus komitmen karena tidak sebentar tadi ya. Jadi ini untuk siapa? Ternyata untuk pasien yang berusia di atas 18 tahun yang satu ya, yang baru didiagnosis kanker dan akan menjalani terapi konvensional. Ya, kalau bisa dijalankan bersamaan dengan metabolik molekuler lebih bagus, meningkatkan tadi responnya, meningkatkan efektivitas, mengurangi massa tumornya gitu ya. Yang kedua, yang sudah selesai. Jadi yang tadi yang baru memulai, kita barengin bisa, atau yang sudah selesai pengobatan, sudah konvensional sudah selesai, sedang dalam pengawasan, terus Anda berusaha untuk supaya tidak relapse, tidak kambuh, ya. Nah, ini kita bisa tambahkan dengan metabolik molekuler. Atau Anda sudah dinyatakan tidak ada bukti penyakit atau sudah remisi ya, tapi punya risiko kekambuhan atau relapse. Nah, kita bisa cegah supaya tidak relapse dengan salah satunya dengan metabolik molekuler. Atau Anda sudah menjalani konvensional tapi kankernya terus berkembang dan ternyata stadiumnya tidak turun, malah naik terus, dan mau memulai terapi yang lebih lanjut tadi mungkin udah resisten segala macam, atau Anda sudah dianggap tidak ada harapan. Jadi udahlah,
nggak perlu usaha lagi ya, pulang aja gitu misalkan, yang paliatif aja untuk mengurangi nyeri dan segala macam. Ini kita masih coba dengan, eee, metabolik molekuler untuk Anda yang dibilang sudah tidak ada harapan, yang sudah stadium 4 tadi yang nanti kita akan cerita ya. Tapi syaratnya Anda, masih mampu menelan obat oral ya, nutrisinya cukup, maksudnya tidak tidak kurus banget gitu ya, terus tidak bed rest ya, masih bisa duduk, masih bisa jalan, berdiri dan segala macam, dan tidak menderita mual parah yang berkepanjangan. Jadi kalau mual parah yang berkepanjangan sampai nggak bisa minum obat, itu biasanya agak sulit karena kan Anda harus makan, Anda harus, eee, minum obat-obatan dan suplemen tertentu dan melakukan terapi tertentu. Ya, dan yang ini yang paling penting, jadi sebelum Anda memulai sebaiknya Anda cek lab dulu, ya, dan fungsi organnya memenuhi syarat. Jadi sebaiknya, tapi ini tergantung kankernya apa, cek labnya apa gitu. Jadi sebelum memulai, ada bagusnya Anda konsultasi dulu ya, tanya saja ke admin, gimana cara menghubungi saya, gimana caranya konsultasi, gitu, apa yang harus diperiksa nanti ya. Nah, studi kasusnya ini bukti nyatanya ini, dipublikasikan Februari 2025. Jadi diet keto, jadi terapi metabolik pada pasien glioblastoma. Glioblastoma tadi yang, kemungkinan untuk remisinya sangat rendah ya, atau keganasannya sangat tinggi, tingkat kematiannya tinggi, dan cepat mati. Glioblastoma kalau Anda belum tahu adalah tumor ganas yang umum pada otak dan saraf pusat. Orang yang didiagnosis ini hidupnya rata-rata setelah didiagnosis hanya bisa bertahan hidup 1 sampai 1,5 tahun atau 12 sampai 18 bulan. Kurang dari 10% yang bisa bertahan hidup lebih dari 5 tahun. Ya, walaupun sudah dilakukan konvensional ya, bedah, radioterapi dan kemoterapi. Ya, tapi yang bisa lebih dari 5 tahun itu biasanya, sedikit sekali gitu ya, kurang dari 10%. Tumornya ganas, invasif, dan biasanya kambuh setelah, didiagnosis awal. Jadi udah dioperasi, kemoterapi, ya udah diradiasi, biasanya kambuh lagi gitu. Nah, jadi, penelitiannya kalau dilakukan terapi metabolik, kalau dia bertahan lebih dari 3 tahun, tadi harapan hidupnya biasanya 1 tahun sampai 1,5 tahun, 12 sampai 18 bulan. Kalau bisa bertahan hidup lebih dari 3 tahun, berarti terapi metaboliknya sukses atau ada dampak positifnya, memperpanjang umur, gitu. Nah, terapi metaboliknya kebetulan dilakukan diet keto gitu, diet keto pada 18 pasien, tapi tidak semua mau gitu ya. Nah, dilakukan nih studi kasus dari 18 yang mau mengikuti, diet ketogenik lebih dari 6 bulan. Nah, tadi saya bilang minimal nanti kalau Bapak Ibu pengen mencoba metabolik molekuler minimal 3 bulan. Tapi saya sarankan kalau bagus hasilnya dilanjutin terus ya sampai 6 bulan gitu ya. Jadi dari 18 hanya 6 yang mau ikut ya. Nah, satu meninggal di 43 bulan setelah diagnosis, berarti lebih dari 3 tahun ya. Bisa hidup tapi, akhirnya meninggal juga di 43 bulan. Padahal dibilangnya kemungkinan, hidupnya cuma sampai 18 bulan gitu. Yang pasien kedua meninggal 36 bulan setelah didiagnosis. Jadi pas, hampir lewat 3 tahun. Pas 3 tahun tapi tidak memenuhi kriteria, oke. Yang ketiga meninggal 33 bulan, ya. Tetap lebih lama dari 1,5 tahun, ya, tapi tidak memenuhi kriteria keberhasilan. Jadi 2 yang nggak berhasil. 3 sisanya hidup lebih dari 3 tahun. Jadi, yang 3 masih hidup gitu, ada yang 84 bulan, ya, meninggalnya 43 bulan dan 44 bulan, gitu. Jadi secara rata-rata yang hidup itu adalah 4 dari 6, yaitu bertahan hidup lebih dari 3 tahun itu ada 4 dari 6 atau sekitar 66,7%. Jauh lebih bagus daripada, menyerah menunggu mati. Jadi hasil studi kasusnya dari 12 yang tidak, tadi kan yang ikut 6 dari 18 yang ikut terapi metabolik 6, yang 12 tidak. Nah, dari 12 yang 1 ada yang umurnya panjang juga 36 bulan, hanya 1. Sisanya meninggal di usia waktu seperti sesuai prediksi tadi 15,7 plus minus 6,7 bulan. Jadi ada yang, nggak nyampe setahun, ada yang, 2 tahun kurang dikit gitu. Tingkat kelangsungan hidup 3 tahunnya adalah 1 dari 12. Jadi hanya 1 yang bertahan hidup lebih dari, 3 tahun atau sekitar 8,3%. Jadi kalau dibandingkan ya dengan yang tadi bedanya 58,3%. Yang tadi 66,7 yang ikut terapi metabolik, yang tidak ikut terapi metabolik hanya 8,3% yang bisa bertahan hidup lebih dari 3 tahun. Ya signifikan sekali, gitu. Nah itu metaboliknya, gimana dengan molekulernya?
ya. Jadi kalau molekulernya ini nih sudah dilaporkan di case report di clinical oncology ya, case report volume 4 nomor 2 ya. Ini tentang febendazole gitu. Penelitinya kebanyakan dari Stanford ya yang menuliskan case reportnya. Nah, dilakukan pada 3 pasien nih. 3 pasien dikasih obat tadi yang off label tadi ya, obat yang biasa dipakai untuk yang lain dipakai untuk kanker gitu. Yang pasien pertama laki-laki 63 tahun dengan kanker sel ginjal ukuran 3 cm, sudah menyebar ke pankreas, sudah kemoterapi, menggunakan obat ini FBZ, dilakukan MRI rutin ya, ukuran kankernya mengecil setelah 10 bulan kanker tidak ditemukan. Jadi setelah 10 bulan kankernya nggak temuin gitu. Jadi dia minum obat aja nih, dia nggak pakai yang tadi metaboliknya, nggak pakai keton, nggak pakai puasa dan seterusnya, hanya minum obatnya aja. Berhasil lumayan ya, kankernya nggak ditemukan. Yang kasus kedua, laki-laki 72 tahun ya, udah kanker uretra sudah meta ke paru dan otak ukuran 1,5 kali 2, menggunakan MBZ, vitamin E, kurkumin dan lain-lain ya, terapi molekulernya. Dalam 9 bulan menyusut jadi 0,5 kali 0,5. Mungkin habis itu dilanjutin, jangan-jangan bisa hilang sama sekali gitu. Yang pasien ketiga 63 tahun, kanker uretra ukuran 7,5 cm, lakukan pengangkatan ya, terus kemoterapi dibarengin sama molekuler. Jadi dia konvensional dibarengin dengan molekuler. Setelah 4 bulan bersih, tidak ditemukan kanker lagi gitu. Padahal tadi yang 63 tahun nih kanker sel ginjal sudah meta dibilangnya 6 bulan lagi. Ternyata 10 bulan kanker tidak ditemukan. Caranya gimana? Dia dengan terapi molekuler. Nah, bayangkan kalau Anda bisa gabungkan tadi metabolik dengan molekuler. Kemungkinan untuk survival rate atau kemungkinan bertahan hidup pasti akan meningkat, dan kemungkinan untuk remisi juga pasti akan meningkat. Jadi Anda butuh satu niat, butuh rasa syukur, rasa cinta, asupan yang benar, ya manajemen asupan yang benar, aliran oksigen, aliran darah yang diperbaiki, kemudian istirahatnya cukup, dan evaluasi. Jadi metabolik, jadi ada dietnya, makan segala macam, asupan ya, terus menjaga olahraga segala macam itu aliran ya, terus istirahat dan tidur cukup. Tapi mentalnya juga harus diperbaiki karena itu mempengaruhi stres juga gitu. Jadi kalau stresnya tinggi terus ya sulit gitu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi informasi yang mau saya sampaikan, tapi waktu kita singkat, takut terlalu panjang. Langsung aja ya, gimana supaya berhasil sukses menjalani tadi 3 bulan atau 12 minggu tanpa tersiksa, kelaparan, ngileran, lemes, kesepian, malas semangat, atau berhenti di tengah jalan. Mungkin Anda berpikir, aduh saya nggak mau kelaparan, pingsan ya, puasa panjang 72 jam, apa mungkin? Mungkin kalau mau latihan ya. Saya sudah bertahun-tahun mendampingi pasien diabetes, gimana caranya supaya remisi dengan puasa gitu ya. Itu bisa gitu. Saya nggak mau asam lambung saya naik, insya Allah nggak ya. Saya nggak mau merusak tubuh. Nah, kita usahakan seminimal mungkin supaya aman gitu ya. Makanya Anda konsultasi dulu, Anda timbang dulu, cek lab dulu segala macam ya. Saya tidak mau kurang gizi, nggak mau kurang nutrien ya, makannya harus benar ya, jangan sembarangan gitu ya. Saya nggak mau tambah stres, ya latihan. Nanti kita latihan gimana caranya manage stres gitu ya. Saya tidak mau berjuang sendirian. Nah, inilah kita berusaha untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kita carikan teman-teman yang juga senasib, sepenanggungan, kita bareng-bareng supaya kita bisa menyelesaikan nih masalah kita. Saya takut memulainya, mudah-mudahan kita bareng-bareng bisa mulai supaya nggak takut gitu ya. Saya takut nggak konsisten. Mudah-mudahan dengan ada temennya, ada pendampingnya, ada segala macamnya bisa konsisten. Saya takut salah. Nah, mudah-mudahan dengan ada dokter, ada perawat, itu Anda bisa jauh lebih benar gitu ya, nggak salah lagi. Nah, supaya Anda tidak gagal, itu Anda harus tahu dulu. Ini saya ambil dari pasien-pasien yang tadi, dari 18, yang mau ikut hanya 6, ya. Yang nggak lanjut banyak gitu ya. Akhirnya yang bertahan hidup ya yang mau ikut gitu ya. Yang bikin orang gagal, satu niatnya kurang sungguh-sungguh ngikut panduan, nggak mau berkorban waktu, tenaga, dan biaya, tidak tahan dan ngerasa tidak nyaman. Sebagai informasi, nanti Bapak Ibu memang saya sarankan untuk menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, dan juga biaya. Karena nanti Bapak Ibu nanti akan beli obat-obatan, beli suplemen, segala macam gitu ya. Terus harus cek lab dan seterusnya. Ya, tidak tahan dan ngerasa tidak nyaman, misalkan harus puasa, harus diet keto dan seterusnya. Dan minum obat-obatan gitu ya. Terus nafsunya yang menang, kalah dengan nafsu sendiri. Aduh, udahlah capek lah, bosan lah gitu, pengen cepat gitu ya, berhenti sebelum selesai. Nah, ini yang susah. Terus nerimanya setengah-setengah, belum menerima kondisi saat ini, masih marah,
kesel, capek gitu, terus banyak tekanan hidup di luar, terus harapannya nggak masuk akal, harapannya, saya bisa seperti dulu lagi, seperti luar biasa lagi gitu, dengan waktu misalkan cuma 2 minggu, ya enggak lah, harus masuk akal. Saya tidak menjanjikan Bapak Ibu sembuh 100%. Saya tidak menjanjikan Bapak Ibu bisa survival rate, kankernya sembuh total gitu, enggak. Saya berusaha untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan kemungkinan survival rate atau panjang umur, dan kedua kemungkinan untuk remisi atau kankernya bisa hilang, ya, gitu. Siapa yang mau sembuh? Semua orang pasti mau. Siapa yang mau berkorban waktu, tenaga, biaya? Semua diam, gitu. Nah, supaya berhasil Bapak Ibu ada 3 sebabnya. Satu, niatnya harus kuat, diniatkan untuk ibadah, memelihara amanah berupa tubuh, berupa kesehatan, berupa hidup. 2, siap waktu, tenaga, dan biaya, dan memiliki tekad pantang menyerah. Yang kedua, nafsunya harus mau dikalahkan, belajar mengendalikan pikiran, punya pendamping, punya teman, punya panduan, dan belajar dari yang sudah berhasil. Yang ketiga, harus menerima secara total, menerima kondisi saat ini dengan ridho, belajar mengelola stres ya dengan bersyukur, dan punya harapan yang masuk akal supaya ikhlas menjalaninya, gitu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk memberikan keganasan kanker ke level normal adalah menghentikan aktivitas stem cell kanker. Gimana caranya menghentikan aktivitas stem cell kanker? Dengan metabolik dan molekuler. Supaya metabolik molekulernya berhasil dengan gaya hidup modifikasi adalah dengan melakukan bersama-sama dengan pendampingan, dengan teman, dengan konsultasi, dan seterusnya. Jadi masih banyak banget yang mau kami sampaikan, yang mau saya sampaikan, tapi Bapak Ibu harus ingat nih, punya motivasi yang cukup kuat. Kenapa Bapak Ibu harus sembuh? Nah, tidak semua pasien akan bisa saya bantu, hanya dengan syarat-syarat tertentu yang tadi disampaikan, dan harus punya motivasi cukup kuat, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu punya 2 pilihan, untuk satu menyerah, sudahlah, ya, yang kedua ingin mencoba. Paling nggak mencoba aja selama 3 bulan, kita lihat apa yang terjadi, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan tidak ada yang kebetulan kalau ketemu video ini tidak disengaja, maka itu adalah takdir. Jadi, potensi metabolik molekuler nih menurut banyak penelitian, apa aja sih yang kemungkinan berhasilnya tinggi? Satu, kanker payudara. Berikutnya adalah kanker sistem pencernaan, misalkan lambung, hati, usus gitu ya. Dan kanker saluran kemih, misalkan ginjal, uretra. Kemudian kanker prostat, leukemia, kanker sistem reproduksi seperti kanker serviks, ovarium, kanker otak seperti glioblastom, dan seterusnya. Juga kanker di saluran pernapasan, misalkan di hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Juga melanoma kulit ini yang potensinya tinggi untuk bisa dibantu dengan terapi metabolik molekuler. Tapi kanker yang di luar ini apakah bisa? Kemungkinan juga bisa. Jadi bukan berarti yang lain tidak ada harapan, tetap bisa. Tapi ini yang kemungkinan untuk berhasilnya sangat tinggi gitu ya. Nah, gimana caranya kita melakukan metabolik molekuler? Yang pertama, konsultasi dulu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan nanti hubungi admin, kira-kira apa yang harus disiapkan gitu ya, terus, ketemuan dulu, nanti ketemuan kita, tentukan nih kira-kira, apakah bisa untuk menjalankan terapi ini, terus apa yang harus disiapkan, terus pemeriksaannya apa aja gitu. Nanti setelah itu baru kita buat programnya. Programnya itu kita tidak bisa, sama dengan yang lain. Beda dengan misalkan saya buat program diabetes, itu tidak terlalu banyak penyesuaian antara satu dengan lain orang ya, ada custom-nya. Maksudnya setiap orang disesuaikan masing-masing, tapi ada satu program yang sama ya, secara garis besar sama. Tapi untuk kanker saya tidak bisa seperti itu. Ya mungkin kita bisa bikin grup diskusi, grup WhatsApp, terus grup untuk, Zoom, itu kita bisa. Tapi untuk, setiap orang itu beda-beda, pasti kankernya beda, terus, terapinya beda, obatnya beda, terus mungkin puasanya berbeda, jadi harus custom per orang, bener-bener customize. Jadi dietnya mungkin bisa beda, puasanya bisa beda, ya, terus obat minum dan obat injeksinya mungkin bisa beda, terus manajemen stresnya mungkin bisa sama ya, coaching-nya bisa sama ya, dengan yang teman-teman yang lain, satu grup gitu ya. Kita bikin grup yang besar. Nah, kemungkinan kita tidak ada batch setiap bulan gitu, nggak kayak diabetes, yang misalnya bisa adain setiap bulan. Kalau ini mungkin ya setiap ada yang, ikut, kita masukin dalam grup yang sama gitu, kemungkinan seperti itu. Kira-kira metodenya begitu, kita custom gitu ya. Nah, ini untuk siapa? Diulang lagi, pasien yang berusia di atas 18 tahun, yang baru didiagnosis kanker dan akan menjalani terapi konvensional tadi supaya lebih efektif, supaya, lebih efisien gitu ya.
lebih responnya bagus terapinya. Yang kedua, sudah selesai dengan konvensional, udah operasi kemoterapi atau radioterapi dan sekarang sedang dalam pengawasan ya supaya tidak kambuh lagi. Atau yang ketiga, sudah terbukti bersih, tidak ada penyakit tapi ada risiko untuk relapse atau kambuh. Nah, untuk mengurangi risiko kambuh, lakukanlah metabolik molekuler. Terus mungkin Anda sudah melakukan konvensional, terus ternyata malah makin berat stadiumnya. Nah, ini pilihan yang bagus. Jadi Anda sekarang bisa tambahkan dengan metabolik molekuler supaya bisa menurunkan stadium ya, atau menjaga jangan sampai tambah ganas gitu ya. Yang berikutnya adalah Anda sudah melakukan segala hal, sudah kemoterapi, sudah operasi, sudah radioterapi, tapi dikatakan sudah tidak ada harapan. Jadi Anda diminta untuk menyerah gitu. Nah, untuk Anda, ini saya prioritaskan untuk yang stadium 4. Jadi mungkin nanti banyak yang mendaftar, saya akan prioritaskan yang ini, yang stadium 4, yang sudah tidak ada harapan lagi di mana-mana, saya akan prioritaskan gitu. Jadi Anda nanti sampaikan kondisi Anda kepada admin, mungkin diminta untuk menulis ya kondisi Anda, pastikan kondisi Anda ya sebisa mungkin, sejelas mungkin. Misalkan kankernya apa, sudah pemeriksaan apa, kalau perlu dilampirkan hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya, terus riwayat pengobatan sebelumnya. Nanti dari admin akan meminta Anda untuk mengirim email. Nah, emailnya itu Anda jelaskan isinya apa aja ya, apa yang tadi kondisi Anda, terus apa sudah dilakukan dan seterusnya. Dan syarat berikutnya, Anda masih mampu menelan obat ya, nutrisinya cukup, tidak kurang gizi, tidak bed rest, maksudnya masih bisa duduk, masih bisa jalan segala macam, dan tidak menderita mual parah yang berkepanjangan, supaya Anda masih bisa minum obat, masih bisa makan, masih bisa masuk nutrisi yang cukup dan seterusnya. Dan sebaiknya Anda mulai menyiapkan nanti pilihannya ada obat injeksi, ada obat oral. Jadi kalau sebisa mungkin Anda siapkan waktu, tenaga, dan biaya. Mungkin Anda harus punya perawat pribadi atau Anda punya klinik yang dekat rumah gitu untuk membantu obat injeksi. Tapi kalau Anda tidak punya itu semua, tidak apa-apa, kita akan fokus ke obat oralnya. Jadi sebelum nanti Anda menjalani programnya, saya akan minta untuk periksa lab darah. Ya, beberapa hasil lab itu disesuaikan dengan kankernya apa, dan menjalankan pemeriksaan fungsi organ ya, hasil periksa lab juga ya. Kalau memenuhi syarat baru kita bisa jalan. Jadi kalau nggak memenuhi syarat ya sebaiknya tidak perlu. Jadi gimana nih caranya? Anda sebelum konsultasi, sebelum daftar ya, tanya-tanya dulu ya, misalkan apa yang mesti disiapkan segala macam. WhatsApp ke 089675767139. Tanya untuk jadwal konsultasi, terus nanti akan Anda diminta untuk kirim email. Emailnya itu Anda menjelaskan ya kondisinya seperti apa. Nah, nanti kalau kira-kira masuk dalam kriteria Anda bisa dibantu dengan metabolik molekuler, kita akan hubungi. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar Anda. Semoga bermanfaat. Ingat, tonton sampai selesai. Kalau sudah selesai, disimpan ya, disimpan videonya atau dibagikan kepada orang-orang yang kira-kira butuh. Saya nggak tahu ini videonya akan bisa tayang berapa lama, atau jangan-jangan nggak bisa tayang sama sekali. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.